Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini adalah hari spesial karena kita akan membahas tentang satu media yang sangat pioner di dunia perburungan. Dulu satu-satunya informasi, referensi kawan-kawan kicau mania untuk mengetahui bagaimana sesuatu yang berhubungan dengan burung, dari mulai peternakan, perawatan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau bukan omkicau.com. Nah, ini sudah datang bersama saya salah satu penerus dari Om Kicau, Om siapa? Gilang Takwa Gemilang. Gilang, Om Gilang ya panggilannya ya. Iya. Oke, Om Gilang. Dengan di sebelahnya yang udah nggak asing lagi ya, kawan-kawan ya. Ini Cak Giri. Cak Giri. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Om Kicau, karena memang setelah ditinggal oleh almarhum Pak D. Duto awal tahun 2021 akhir 2020 ya. Iya. Tepatnya tanggal 21 Desember. 21 September. Desember. Jadi 21 Desember itu qadarullah Pak D. Duto yang kita sangat sayangi, yang sudah banyak jasanya di dunia perburungan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini tongkat estafetnya akan dilanjutkan oleh penerus-penerusnya yang ada di samping saya ini. Ya. Om Gilang, nih kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Setelah peninggalan Bapak ini ya, Iya. apa rencana dari Om Kicau sendiri ke depan? Saya melihat Om Kicau ini adalah sebuah media referensi yang sangat besar ya, yang sangat bermanfaat untuk pemula kicau mania ataupun bahkan yang senior-senior. Nah, setelah Bapak meninggal, otomatis siapa yang harus nerusin? Saya sebagai ahli warisnya. Karena sangat disayangkan jika media sebesar ini ditinggal begitu saja. Ya, betul. Karena ini sudah, dalam arti Om Kicau itu juga sudah banyak membantu lah, dalam membantu banyak kicau mania. Dan sangat disayangkan jika media ini tenggelam. Betul. Nah, makanya saya beserta Om Andi, beserta Om Giri mempunyai visi misi yang baru, yaitu Om Kicau New Generation. New Generation itu artinya kita mengenalkan lagi Om Kicau kepada kicau mania muda-muda. Karena mungkin banyak kicau mania muda yang belum tahu apa sih Om Kicau itu, Om Kicau itu apa. Ya karena memang beberapa tahun ini memang sudah jarang Om Kicau untuk memberikan info ya, karena pertama Bapak sakit, kemudian saya juga ada fokus lain. Nah, setelah ini saya sadar, wah ini bahaya kalau enggak dilanjutkan. Iya. Apalagi ini adalah ilmu yang bisa menjadi amal jariah buat Bapak saya sendiri. Betul. Dan juga ilmu yang sangat bermanfaat buat kicau mania di Indonesia. Dan New Generation ini nanti akan kita kembangkan, Om Andi dan Om Giri dan juga saya, ke multi platform media, yang dimana kita akan merambah semua Instagram, YouTube, TikTok, semuanya untuk mengedukasi kicau mania yang baru supaya lebih paham, bukan mengguru ya, tapi supaya lebih mengenal dan juga nanti insya Allah bakal sangat bermanfaat untuk kicau mania itu sendiri. Terus rencana bagaimanapun kan tidak boleh ada dua matahari di dalam satu kepemimpinan ya. Iya. Rencana Mas Gilang sendiri nih kemana? Kalau untuk Pimpinannya untuk pimpinan sendiri, karena saya sebagai misalnya saya hanya ahli waris, sedangkan untuk media, untuk pengelolaan itu lebih pengalaman Om Andi dan Om Giri. ya. Nah, makanya kenapa saya ingin bersinergi dengan Om Andi dan Om Giri, karena nanti yang memandu saya adalah beliau-beliau ini di bawah
Om Giri sebagai pemimpin redaksi, karena di samping Om Giri adalah namanya sudah di dunia kicomania itu sudah gede, beliau juga lebih berpengalaman daripada saya. Jadi setidaknya saya dibantu oleh beliau-beliau ini untuk mengembangkan media ini. Untuk fokus pemimpinan setelah beliau berdua ini. Ya, terus ke Cak Giri nih, karena secara resmi sudah diminta dengan ahli waris untuk memimpin Om Kicau berikutnya. Nah, ini rencananya apa ini untuk pengembangan dari Om Kicau, terus langkah-langkah yang akan dilakukan apa ini? Ya, jadi gini, sebelumnya itu saya mau menyampaikan, ya ini kan sebuah penghargaan buat saya, ya dipercaya untuk mengelola Om Kicau yang memang sudah besar ya. Apalagi Pak Deduto itu memang kebetulan memang adalah guru saya di bidang jurnalistik. Di perburungan itu yang banyak mengajari saya itu juga Om Duto. Dan saya dulu sempat berada di Om Kicau juga, itu dulu pernah, cuman karena saya ada kerjaan lain sempat tidak di Om Kicau lagi. Tapi waktu itu kenapa saya mau bantu Om Kicau, karena memang Om Kicau itu sebuah media yang sangat oke menurut saya, karena memenuhi segala kebutuhan kicomania. Betul, Kan betul. Baik dari sisi kualitas penyampaiannya, materi-materinya itu sangat oke, sehingga beliau waktu itu ketika mengajak saya untuk turut mengisi Om Kicau itu saya bangga sekali, sangat senang itu. Walau akhirnya saya sempat terhenti karena punya kesibukan kerjaan waktu itu, tapi tidak disangka malah justru sekarang saya diminta untuk mengelolanya gitu kan. Nah ini menjadi tantangan saya tersendiri itu, karena membesarkan sesuatu mungkin ya sulit, tapi lebih sulit lagi itu mempertahankan sesuatu yang sudah besar. Betul, Ya, betul. makanya tantangan buat saya nanti ini kan, karena era ini kan sudah berubah ya. Sudah orang itu sudah larinya ke medsos, ke video dan apa, tapi bukan berarti media online itu akan terkubur, enggak, karena pada dasarnya itu semua kan menggunakan fasilitas online ya kan, apapun bentuknya asal fasilitas itu online. Jadi sekarang di era digitalisasi ya kan, maka nanti rencana saya itu nanti Om Kicau itu akan kita transformasi mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi semuanya itu akan kita ikuti, gitu kan. Di semua platform media sosial atau itu akan kita ikuti. Karena pada dasarnya dunia jurnalistik itu apapun bentuknya, baik itu radio, TV atau apapun, itu nggak bisa lepas dari dunia tulis menulis itu namanya. Jadi dunia tulis menulis itu tetap menjadi fondasinya, karena TV pun butuh skrip dan apa. Jadi sehingga orang itu ketersediaan untuk membaca itu nggak akan hilang asal selama penyajiannya oke ya. Maka karena itu kita akan rencanakan, pikirkan nanti itu bentuknya kayak apa supaya ini lebih enak diterima oleh kicomania, baik berupa videonya, artikelnya nanti kayak gimana. Nah, medianya sendiri nanti itu pengembangannya itu nanti akan berupa media network. Media network itu kita akan mengupayakan Om Kicau ini ada di mana-mana, ada di mana-mana, sehingga semua masyarakat kicomania ini, baik penghobi, pelaku bisnisnya atau pelaku lombanya ini bisa memanfaatkan Om Kicau, baik untuk dia berpromo, untuk mempromosikan eventnya, produknya, ataupun untuk mengangkat profil burungnya. Ini semua bisa memanfaatkan Om Kicau, karena nanti kita akan rekrut jurnalis-jurnalis dari berbagai daerah untuk bergabung dengan Om Kicau di berbagai daerah, supaya di semua wilayah itu bisa menampung pemberitaan yang ada wilayah masing-masing, sehingga nanti baik itu burung, baik itu produk,
baik itu event bisa didengar di seluruh Indonesia. Nah, dari situ kan semua masyarakat Kicau Mainan ini kami berharap bisa memanfaatkan medium Kicau ini untuk show off, di expose gitu kan, expose gitu kan. Lalu gimana nanti bentuk-bentuknya itu? Tentu kita tetap tidak akan menghilangkan karakter dari Om Kicau, karena Om Kicau itu pada dasarnya referensi untuk menyampaikan informasi dan ilmu-ilmu gitu. Mungkin yang membedakan itu nanti ada cara-cara yang kita memang nggak boleh menghindar dengan perkembangan zaman yang sudah ada. Gitu kan? Jadi kalau misalnya pembaca Kicau itu ternyata mulai senang ke dunia videonya, kita sudah menyiapkan video versi videonya YouTube channelnya Kicau itu sudah ada nanti, supaya mereka tetap bisa menyimak apa sih yang Om Kicau punya, ya kan. Orang yang suka bermedsos tuh nanti kita akan informasikan update terbaru yang ada di Om Kicau nanti kemudian. Kira-kira seperti itulah gambaran kecilnya. Tapi kan mengelola Om Kicau ini nggak mudah ya, karena memang Om Kicau sendiri satu media raksasa yang memang sudah ada, terus juga sudah punya karakteristik dari almarhum Om Duto yang tidak mudah juga untuk kita tiru gitu kan. Nah, terus cara melanjutkannya seperti apa? Ya gini, istilah tidak mudah itu kan bukan berarti tidak bisa, ya. Tidak mudah itu beda dengan kata tidak bisa. Karakter itu bisa berubah-berubah, bisa mengikuti perubahan zaman, bentuk itunya kan. Namun sebagai identitas Om Kicau ini tidak akan berubah, karena Om Kicau ini kan dari dulu memang sebuah media yang menerapkan jurnalisme damai gitu kan, yang dimana dia benar-benar menjadi media yang bermanfaat buat seluruh masyarakat teman-teman. Tidak hanya yang punya kepentingan saja, untuk apa siapapun bisa memanfaatkan. Jadi contohnya misalnya gini, terkadang kita melihat pemberitaan itu kan hanya burung-burung juara. Berarti kan ini kan kok kesannya kan media itu hanya bisa dimanfaatkan orang-orang yang punya burung juara aja. Tapi ini kita usahakan itu semuanya bisa. Misalnya orang punya penangkaran atau apa, kan punya penangkaran itu kan belum tentu burungnya sudah juara, ya kan. Tapi kita akan bantu mengangkat penangkarannya, apa ya kan, baik itu burung yang baru diorbitkan, apa mereka yang memang ahli dalam merawat burung, apa itu akan kita ada semua kayak gitu, kita terapkan semua. Jadi semuanya tuh bisa selama itu di dunia burung juga. Obi-obilan kan kita juga ada obi-obilan ya, baik ikan, ayam, apa semuanya selama itu informasi yang bermanfaat ada semua. Jadi karakter di Om Kicau itu soal burung A sampai Z itu ada. Jadi lengkap sekali ya? Iya, A sampai Z. Bahkan kita bahas terkait kotorannya burung pun kita bahas, selama itu menyangkut dunia burung gitu. Jadi kita nggak melulu hanya bicara lomba, tapi semuanya bisa mengangkat Kicau Mainan. Jadi jangan sungkan nanti misalnya Anda ingin mempromosikan event atau apa gitu, kirim brosur tuh free juga kita, apapun free ya kan. Yang berbahaya itu kan yang hanya benar-benar sisi komersil, misalnya orang iklan itu kan sudah lumrah ya. Tapi terkait hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat Kicau Mainan itu kita free. Brosur kita akan bantu untuk menyebarkan, apalagi kita sudah menyiapkan fasilitas digital marketing. Jadi jangkauan kita akan jauh lebih luas, sehingga event-event kita itu akan diketahui lebih luas lagi, luas lagi. Itu memang kita ciptakan untuk bicaranya. Siap, betul. Nah, ini berikutnya ke Om Gilang lagi nih, balik ke Om Gilang. Om Gilang kan selama ini Om Gilang udah
berpikir panjang belum menunjuk Cak Giri sebagai pimret nih ya, Cang pimret, karena Cak Giri ini kan terkenal di dunia burung yang sentilan-sentilan yang menyakitkan ini kan. Sedangkan karakter Om Kicau sendiri kan ini karakter edukasi yang 90% ini edukasi yang luar biasa gitu. Nah sedangkan kalau dari karakternya Cak Giri sendiri kan ini banyak yang tampol sana tampol sini. Ini udah dalam kondisi sadar apa enggak nih menunjuk Cak Giri? Kalau kondisi sadar tidak. Pertama, untuk karakter sendiri mau kita karakternya baik ataupun buruk itu pasti ada aja orang yang nggak suka. Iya. Pertama, sebenarnya bukan itu poin penting untuk menunjuk Om Giri sebagai pemimpin redaksi, bukan. Pertama karena pengalaman beliau. Iya. Pengalaman beliau di bidang jurnalistik perburungan itu udah top tier lah. Ya. Tapi udah atas. Betul. Dan kedua, beliau adalah sahabat dari almarhum Bapak. Iya. Dan Bapak sangat percaya dengan Om Giri. Itu poin yang sangat penting juga. Iya. Begitu. Jadi cukup 2 poin itu. Entah orang mau bilang Om Giri itu gimana. Tapi 2 landasan, Bapak percaya dan Om Giri udah berpengalaman. Iya. Itu udah poin penting. Udah untuk menjadi pemimpin redaksi udah sangat cukup Ya. Tidak perlu. Tapi nggak ada batasan-batasan harus ini enggak? Harus enggak ada, Om. Iya, karena kan kita tahu bagaimana tulisan-tulisan Om Giri itu kadang-kadang bukan cuma pedas gitu kan, sampai menusuk-nusuk hati gitu. Nah ini bagaimana ini gitu kan ke depan Om Kicau ini seperti apa? Coba langsung kita tanya ke Om Girinya langsung lah. Boleh pembelaan nggak itu? Silakan. Jadi semua bentuk tulisan karya jurnalistik tuh Mandi ya, itu nggak bisa sembarangan memang asal tulis apa gitu kan. Semua itu ada tujuannya Mandi. Iya. Tapi semuanya kan by data by fakta. Ya kan? Tujuannya ini ada apa? Faktanya. Iya, misalnya sesuatu istilah Mandi pedas itu kan saya menyebutnya itu kan kritik Mandi ya. Nah memang sebenarnya fungsi media itu ya itu Mandi. Selain untuk media berpromosi menyebarkan informasi juga sebagai kontrol sosial juga. Kritik selama itu ada sesuatu yang memberatkan khalayak umum misalnya apa kan. Nah, tanggung jawab media itu memang tugasnya itu menyampaikan supaya lebih didengarkan orang bahwa ini itu banyak yang keberatan. Misalnya di pemerintahan kan juga rakyatnya kan juga mengkritik gitu ya kan. Tapi orang Indonesia supaya tahu ada ini apa melalui apa ya media. Jadi ya tidak serta-merta orang nulis tanpa data dan fakta. Ya itu memang apa ya istilahnya ya tidak mendasar. Tapi selama itu tulisan itu by data by fakta demi kebaikan dunia kecamanya juga kan, itu kan berarti sebuah kontrol sosial. Betul. Supaya pihak-pihak yang dikritik ini memahami bahwa ini loh ada yang keberatan kayak gini-gini, supaya lebih bijak lagi untuk dalam entah mengeluarkan kebijakan atau apa itu lebih bijak lagi. Karena kan terkadang itu kan ada sesuatu yang memang banyak orang yang merasa dirugikan, tapi mereka kan tidak berdaya untuk menyampaikan atau gimana kan gitu. Betul, siap. Jadi kita juga sebagai wadah untuk speak up istilahnya. Melalui Om Giri. Ya, itu tadi kawan-kawan ya, secara singkat Om Kicau New Generation yang sedang dibentuk oleh penerusnya, tokat estafetnya. Kita akan coba lihat bagaimana sepak terjang berikutnya Om Kicau dengan warna baru, karena kita tidak mungkin copy paste gayanya almarhum Pak D. Duto gitu, tak tergantikan gitu, yang sangat ilmiah, sangat bijaksana gitu kan. Sedangkan kita yang masih penerus-penerusnya ini kan punya gaya tersendiri. Jadi ini satu misteri ke depan juga ya. Misteri ke depan juga nih, mau seperti apa Om Kicau ke depan, kita saksikan terus omkicau.com, baik di websitenya, di YouTube-nya, di IG-nya, bahkan nanti di TikTok ya. Semua platform kita mainkan, dan ke depan juga ada e-commerce-nya ya, ada toko online-nya, ada dan seterusnya lah, ada banyak program yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan yang mengatur manajemen Om Kicau ini. Demikian pertemuan kita pada sore ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.